Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Dan video kali ini saya akan cerita saham IPO Block. Jadi saya rasa teman-teman juga sudah tidak asing dengan armada dari Block ini. Pasti sudah seliweran di jalan di tol ataupun di jalan arteri. Dan saat ini perusahaannya mau IPO dan teman-teman sudah bisa membeli sahamnya. Jadi paling tidak ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai Block. Pertama, menganalisa perusahaan dan tujuan IPO-nya, lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, endometer, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama, kita masuk dari background perseroan. Jadi perseroan ini sudah didirikan dari tahun 2009, tapi pada saat pendirian itu merupakan perusahaan rental mobil. Seiring berjalannya waktu, perseroan ini mengubah haluan bisnisnya jadi transportasi logistik dan sudah berjalan 9 tahun. Pertama, dari tinjauan umum, perseroan adalah perusahaan logistik terintegrasi yang bergerak dalam penyediaan layanan transportasi darat dan manajemen pergudangan untuk segmen bisnis ke bisnis atau B2B. Didirikan pada tahun 2009, perseroan telah mengalami transformasi signifikan dari perusahaan penyewaan kendaraan menjadi penyedia solusi logistik komprehensif yang beroperasi di lebih dari 100 kota di Indonesia. Perseroan mengoperasikan bisnisnya di bawah merek Block sejak melakukan rebranding di tahun 2018 dengan fokus pada 2 segmen utama. Jadi ada 2 segmen bisnis yang dijalankan oleh perseroan. Pertama, jasa transportasi logistik yang dijalankan langsung oleh Block dan manajemen pergudangan yang dikelola melalui entitas anak, yaitu PT Simpan Sini Aja yang didirikan pada tahun 2022. Layanan transportasi logistik dan pergudangan mencakup pengiriman dan penyimpanan kargo kering dan berpendingin. Dalam menjalankan operasionalnya, perseroan didukung oleh armada yang terdiri dari lebih dari 3.000 kendaraan dan 4.500 pengemudi. Armada tersebut mencakup kepemilikan atas light truck dan medium truck, light truck dan medium truck yang cold, L300 dan dan van heavy truck. Perseroan juga mengoperasikan jaringan gudang, baik yang dimiliki oleh perseroan maupun yang dimiliki oleh pelanggan yang tersebar di lokasi-lokasi strategis. Antara lain, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan lain-lain. Di tahun 2022, dalam rangka memperluas layanan menjadi logistik yang terintegrasi, perseroan mendirikan PT Simpan Sini Aja atau disingkat SSA, entitas anak yang bergerak di bidang jasa manajemen pergudangan dengan merek dagang Simpan Sini, yang berfokus pada layanan cold storage yang membutuhkan profesionalisme tinggi, investasi yang terukur, dan menjunjung operational excellence dengan mengikuti kaidah sesuai standar yang berlaku. Pada tahun 2024, SSA membuka gudang cold storage pertama di Kletek, Sidoarjo, untuk penyimpanan dan distribusi produk food and beverage and fast moving consumer goods dengan suhu beku, suhu dingin, dan suhu ruangan. Perseroan juga mulai berinvestasi di truk berkapasitas besar untuk layanan transportasi darat jarak jauh. Dan berikut ini adalah gambaran untuk entitas anak perseroan, jadi didirikan pada tahun 2022 dan menyumbang laba terhadap perseroan sebesar 5,8%. Jadi paling tidak ada 2 segmen usaha yang dijalankan perseroan. Pertama yaitu logistik transportasi, lalu yang kedua jasa penyimpanan dan penanganan barang. Sampai dengan 31 Desember 2024, perseroan memiliki 3.236 truk. Dan kalau kita bandingkan dengan beberapa kompetitornya, memang bisa dibilang perseroan ini paling tinggi, paling besar untuk kepemilikan armadanya. Di sini ada ASA 1.600 unit, Laju 504, GTRA 1.097, Lopi tidak diketahui, dan perseroan lebih dari 3.000. Dan berikut ini gambaran armada yang dimiliki oleh perseroan. Dan untuk pergudangannya di sini ada beberapa alamat yang dimiliki oleh SSA. Lalu pendapatan terbesar itu dari mana? Pendapatan terbesarnya dari jasa logistik. Dan di sini memang terbesar itu masih dari pihak berelasi. Paling tidak hampir 90% ini menyumbang revenue dari total revenue perseroan, dan pihak ketiga ini sisanya. Lalu keunggulannya itu apa saja? Pertama, di sini ada distribution network yang luas dengan titik operasional yang terdapat di lebih dari 45 kota yang menjangkau lebih dari 100 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Lalu proven record dalam pengelolaan distribusi dry and cold chain, baik untuk segmen modern trade maupun general trade dengan jumlah titik pengiriman lebih dari 25.000 titik per hari. Dan berikut ini adalah gambaran dari beberapa kompetitor dan persaingan perseroan. Di sini dari armadanya dan juga kinerja industri di transportasi logistik.
ada ASA. Memang kalau secara revenue masih kalah dengan ASA, tapi paling tidak masih ada ruang untuk bertumbuh bisa mengalahkan dari ASA. Karena apa? Karena dari sisi ROE dan ROE yang dimiliki oleh perseroan ini bisa dibilang sangat tinggi. Lalu di sini merupakan dari kompetitor dari segmen cold chain, ada Kiat Ananda Group, ini di jalanan juga sering seliweran untuk armada-armadanya. Lalu yang kedua ada MGM Bosco Group. Dan kedua ini masih belum listing. Sampai dengan saat ini perseroan memiliki 127 karyawan. Next, kita bahas mengenai rencana IPO Blok. Total saham yang ditawarkan ada 563 juta lembar saham, tidak ada waran, dan publik memegang 16,6%. Harga pemegang saham lama megang di harga 100, dan untuk publik megang di harga 240 dan 270, tidak jauh gitu ya dengan owner. Harga arahnya apabila di 240 maka arahnya di harga 300 atau naik 24%, dan apabila di 270 arahnya di harga 336 atau naik 24,4%. ARB-nya apabila di 240 maka ARB di 204 atau minus 15%, dan apabila di 270 maka ARB 230 atau minus 14,8%. Perolehan dana IPO saham 135 miliar sampai dengan 152 miliar, tidak ada dari waran. Ekuitas perseroan 387 miliar, jadi masih masuk akal dari raise fund dari saham. Masa book building 23 Juni sampai dengan 25 Juni, masa offeringnya 2 Juli sampai dengan 4 Juli, dan listing direncanakan pada tanggal 8 Juli. Ini bisa dibilang berbarengan dengan CDIA. Akan masuk dalam, di sini mungkin bisa dibilang masih dilema juga antara papan utama atau papan pengembangan. Memang kalau ekuitas 387 miliar ini harusnya utama. Underwriter-nya ialah BCA Sekuritas. Rencana penggunaan dana IPO ini ada dua yang akan digunakan oleh perseroan. 67% ini akan suntik modal ke SSA. Lalu akan digunakan oleh SSA untuk pembiayaan pembangunan 3 gudang pendingin yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Pontianak, dan Makassar. Ketiga gudang pendingin di lokasi tersebut memiliki spesifikasi yang sama, antara lain ruang penyimpanan yang terdiri dari 3 suhu ruang, suhu dingin, dan suhu beku. Memiliki kapasitas antara 750 sampai dengan 3000 volt stasi position. Lalu sekitar 33% ini akan digunakan untuk pembelian sekitar 75 sampai 100 unit kendaraan dengan spesifikasi light truck, termasuk karoseri tipe cold and dry dengan kisaran harga 500 juta sampai dengan 750 juta per unit. Dan untuk penggunaan dana IPO ini bisa dibilang termasuk bagus untuk belanja modal, di mana menunjang atau meningkatkan dari profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang. Lalu untuk susunan pemegang saham, pasti Sobat Cuan sudah tidak asing lagi bahwa ternyata Blok ini merupakan satu grup dengan Alfamart. Jadi sama-sama pengendali dari Bapak Joko Susanto. Dan di sini Blok, dan di sebelah sini ialah dari Alfamart Group. Dan berikut ini adalah susunan pemegang sahamnya. Dan untuk lock up period, memang kalau di antara ketiga perusahaan PT ini tidak ada lock up period, cuma berdasarkan surat pernyataan dari ownernya Bapak Joko Susanto, ini tidak akan mengalihkan ataupun menjual kepemilikannya dalam 12 bulan ke depan. Berikut ini adalah profil dari Dewan Komisarisnya yang merupakan anak dari Bapak Joko Susanto. Dan berikut ini juga masih komisaris yang masih satu keluarga. Lalu berikut ini merupakan profil dari Dewan Direksi Perseroan. Next kita masuk ke bagian neraca. Pertama dari total aset perseroan, di mana kalau kita lihat dari tahun 2022 sampai dengan 2024, total aset perseroan ini selalu bertumbuh. Dan terbesar memang berhubung emiten ini merupakan emiten transportasi logistik darat, jadi terbesar total asetnya itu dari aset tetap berupa kendaraan. Dengan total kendaraan yang selalu meningkat, di sini juga aset tetap perusahaan juga selalu meningkat dari tadi 422 miliar per 2024 jadi 537 miliar, dan total aset per tahun 2024 ini sebesar 716 miliar rupiah. Dari sisi liabilitas, di sini liabilitasnya juga memang ada peningkatan, cuma peningkatannya tidak setinggi dari total aset perseroan. Liabilitas terbesar disumbang dari utang bank jangka panjang sebesar 146 miliar, dan total liabilitas per 2024 sebesar 328 miliar rupiah. Dari sisi ekuitas juga selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. Di tahun 2022 303 miliar, dan di tahun 2024 387 miliar. Memang kalau kita lihat secara ekuitas, aset ataupun liabilitas, di sini tidak ada akrobatik neraca gitu ya, bisa dibilang ya pertumbuhan neraca ini merupakan pertumbuhan yang organik dari peningkatan laporan laba perusahaan. Next kita masuk ke bagian laba, dan di sini bisa terlihat bahwa memang profitabilitas perseroan ini selalu meningkat dari tahun ke tahun.
Pertama dari sisi pendapatan, dari tahun 2022 800 miliar dan bisa dibilang besar, 2023 966 miliar, dan 2024 akhirnya mencetak pendapatan tertinggi sampai dengan 1 triliun rupiah. Pendapatan ini terbesar dari mana? Yang sebelumnya sudah saya bahas juga, bahwa dari segmen logistik. Ini paling tidak 90-an% menyumbang dari total revenue perseroan. Nah, pelanggannya ini dari mana? Terbesar pelanggannya dari Alfamart yang masih satu grup pihak berelasi. Sedangkan pihak ketiga ini paling tidak hanya menyumbang sekitar 10% sampai dengan 15% dari total pendapatan perseroan. Alfamart ini berkontribusi terhadap pendapatan perseroan sebesar 70,69% dan Alfamidi 13,5% karena masih satu grup, dan bisa dibilang ya ini perusahaan-perusahaan aman gitu ya. Apalagi kalau Alfamart dan Alfamidi-nya ini selalu ekspansi, selalu membukukan pendapatan yang selalu meningkat, pertumbuhan yang meningkat, ya pastinya dari blok ini juga kecipratan gitu ya. Dari sisi neracanya, jumlah kendaraannya, dan juga dari pendapatannya. Dan di sini lebih jelasnya terkait dengan pihak berelasi yang dikerjasama dengan perseroan. Dan pada tahun 2024 pihak berelasi menyumbang 88,2% dari total revenue perseroan. Dan untuk laba bersih juga ini selalu bertumbuh. Di tahun 2022 90 miliar, 2023 102 miliar, dan 2024 111 miliar. Sehingga dari neraca juga ini selalu meningkat. Dan untuk marginnya memang dari sisi logistik dan juga jasa penyimpanan ini marginnya 10%, sehingga laba bersihnya juga 10% dari pendapatan perseroan. Untuk dividen, perseroan ini akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya 50% dari tahun buku 2025, maka akan bagi dividen di tahun depan. Memang kalau kita lihat historinya, ini tiap tahun perseroan selalu membagikan dividen dan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya laba bersih perseroan. Lalu berapa sih kisaran dari dividen blok ini? Di sini saya ambil di harga 240. Kalau labanya ini masih sama di tahun 2025, ini sama dengan 2024 sebesar 111 miliar, maka yieldnya sebesar 6,8%. Dan apabila ada kenaikan 10% karena adanya ekspansi bisnis dikarenakan ada penggunaan dana IPO ini untuk belanja modal, jadi saya ambil 122 miliar laba bersih, maka 7,5%, dan di sini 133 miliar apabila ada kenaikan 20%. Maka yieldnya sebesar 8,1%, dan bisa dibilang ini tinggi untuk perusahaan yang baru saja IPO. Next kita masuk ke bagian arus kas. Dari sisi arus kas, di sini bisa terlihat sangat solid, sangat organik, pertumbuhan dari laba bersih dan juga arus kasnya semua relevan gitu ya, selinear dengan apa yang diperoleh dari laba bersih. Jadi memang sebagian besar pendapatan perseroan ini diterima langsung oleh perseroan dalam bentuk kas. Sehingga dari aktivitas operasional ini selalu positif. Bisa dilihat di tahun 2022 148 miliar, 2023 226 miliar, dan 2024 195 miliar. Sehingga perseroan masih punya ruang yang cukup untuk bisa melakukan di aktivitas investasi berupa belanja aset tetap. Sampai dengan 2024 ini perseroan sudah membeli paling tidak 208 miliar dari aset tetap, lalu ada penjualan 13,4 miliar, maka dari investasi ada uang keluar 194 miliar. Lalu dari aktivitas pendanaan di sini masih butuh adanya likuiditas yang tidak terlalu ketat gitu ya, agar likuiditasnya longgar. Perseroan ada penerima utang bank sebesar 77 miliar, lalu adanya utang pembiayaan konsumen 20 miliar. Dari aktivitas pendanaan paling tidak di sini adanya uang keluar sebesar 53 miliar, adanya penurunan neto kas tarakas 52 miliar, pada awal tahun ada kas 81 miliar, maka kas tarakas akhir tahun tersisa 29 miliar rupiah. Kita masuk ke bagian valuasi. Di sini saya ambil 240 sampai dengan 270. Ini laporan keuangan 2024 sudah full year. Total saham beredar ada 3,3 miliar lembar saham, pendapatan 1 triliun, laba bersih 111 miliar, total aset 716 miliar, liabilitas 328 miliar. Ekuitas saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO. Apabila di 240, ekuitasnya 523 miliar. Apabila di 270, maka ekuitasnya 539 miliar. Market cap, harga saham dikalikan total saham beredar, maka market cap-nya 811 miliar, apabila di 270, 912 miliar. Book value perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, maka book value-nya 154, dan apabila di 270, 159. Maka PBVR yang ditawarkan
Apabila di 240, maka PBVR 1,5 kali dari book value-nya. Di 270, maka 1,7 kali dari book value-nya. EPS perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, EPS-nya 33,1. Maka PER yang ditawarkan dari harga 240, EPS-nya 33,1, PER-nya 7,2 kali. Bisa dibilang ini perusahaan IPO termasuk murah. Apabila di 270, 8,1 kali. ROE ini bisa dibilang sangat besar, sebesar 21%. Dari ekuitas 523 miliar dapat menghasilkan laba bersih 111 miliar, maka ROE-nya 21%. NPM juga ini sangat solid, masih mampu menghasilkan profit margin 10%. Dari pendapatan 1 triliun dapat membukukan laba bersih 111 miliar. DER melihat rasio utangnya dari ekuitas 523 miliar, ada liabilitas 328 miliar, maka DER-nya 62%. Next kita masuk underwriter-nya ialah BCA Sekuritas. Memang tidak banyak IPO yang dibawakan oleh BCA Sekuritas. Terakhir aja itu di tahun 2022 dan hanya 2 IPO yang dibawakan, yaitu Blibli dan MTMH. Kalau kita lihat secara historikalnya ya pasti sangat susah gitu ya. Memang untuk kategori papan pengembangan terakhir MTMH ini bisa membuka arah 1 kali. Semoga saja blok bisa hasil yang positif sama seperti MTMH. Untuk kompetitornya di sini memang untuk blok masih ada ruang untuk mencapai market cap triliunan karena ASA sendiri market cap-nya 2,7 triliun. Dari sisi PBVR kalau dibandingkan dengan ASA 1,3 kali memang masih tergolong mahal sebesar 1,5 kali dibandingkan dengan kompetitornya. Tapi menurut saya ini masih wajar karena blok juga ini baru IPO. Lalu untuk PER di sini bisa dibilang termasuk murah 7,2 kali karena tergolong saham IPO. Dan ASA sebesar 6,8 kali. Dan ini juga gambaran terkait dengan kompetitor perseroan, baik itu dari segmen cold chain dan juga dari segmen transportasi logistik, yaitu ada ASA memang kalah dari revenue. Kalau revenue bisa sampai 5 triliunan, pastinya perseroan ini mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik itu dari laporan keuangannya, dari pergerakan sahamnya juga. Terakhir yaitu kesimpulan. Sebelum saya melanjutkan ke kesimpulan bahwa saya ingin menginformasikan kalau kami Cerita Saham ini sedang mengadakan giveaway dengan total 5 juta rupiah. Jadi 5 juta rupiah ini akan saya bagikan ke Instagram dan juga grup WA. Silakan bagi teman-teman yang mau follow up ke Instagramnya atau join ke grup WA, semua ada di kolom deskripsi dan semuanya gratis, tidak ada dipungut biaya sama sekali. Agar kita lebih banyak diskusi dan juga berbicara terkait dengan politik luar negeri, politik dalam negeri, geopolitik yang berlangsung terjadi, lalu juga terkait dengan pasar modal, pokoknya semua tentang saham. Terakhir yaitu kesimpulan dari penjelasan saya terkait dengan background perseroan, lalu juga rencana IPO-nya, penggalangan dana IPO yang masih masuk akal dengan ekuitasnya, lalu juga tujuan IPO-nya itu untuk belanja modal, menunjang peningkatan profitabilitas perseroan di masa yang akan datang. Lalu ownernya juga itu oke, masih satu grup dengan Alfamart, sampai di situ juga tidak ada masalah. Lalu juga kita masuk ke bagian neraca, laporan keuangan juga itu benar-benar solid dan organik, di mana tidak ada akrobatik dari ekuitasnya. Pendapatan dan laba bersihnya juga oke, arus kasnya juga positif, sampai dengan laporan keuangan juga tidak ada masalah, lalu juga dari underwriter-nya juga oke, valuasi juga oke, dan saya rasa tidak ada hal negatif gitu ya, bisa dibilang semuanya oke, dan saya pribadi sih ikut IPO dari blok ini. Jadi silakan teman-teman bisa isi di kolom komentar sekiranya teman-teman ikut IPO blok ini atau tidak. Tapi yang jelas IPO blok ini juga berbarengan dengan CDIA. Nah ini jadi dilema buat teman-teman, mau all in di CDIA atau dananya dibagi dengan si bloknya ini. Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi, beli, jual, ataupun skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton video cerita saham dari IPO blog ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.